Oke teman-teman, selamat datang di Mr. AB Channel. Di konten kali ini, selain kita mau bikin tutorial potongan rapi atau potongan yang sering diminati para pelanggan atau customer, yaitu potongan undercut dengan samping tipis ya teman-teman. Jadi gradasinya tipis, dari ukuran 1 mili atau sepatu 1 ke sepatu nomor 2 ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru menemukan channel kita, jangan lupa dukung channel kita dengan cara subscribe, like, dan komen ya teman-teman, supaya video kita terus berkembang dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, jadi sebelum kita mulai seperti biasa ya, kita parting, kita jepit ya. Dan kali ini yang motong rambut ini Mas Rizal lagi. Jadi ini Mas Rizal ini luar biasa, salah satu siswa di SMA Negeri 1 Papar ya teman-teman. Nah, jadi selanjutnya langsung dibikin pola ya sama Mas Rizal dengan guard atau sepatu ukuran nomor 2 teman-teman. Jadi seperti ini. Oke, jadi untuk teman-teman yang sudah profesional atau teman-teman yang sudah mahir memotong rambut ya, mungkin konten ini jadi biasa aja ya. Tapi untuk teman-teman yang pemula, mudah-mudahan konten kita ini bisa membuat teman-teman menjadi terinspirasi dan termotivasi untuk belajar potong rambut ya. Karena apa? Karena potong rambut itu bisa merubah nasib ekonomi kita teman-teman. Nah, buktinya banyak ya teman-teman. Jadi tukang cukur itu di kampung itu menjamur ya. Bahkan di kampung, di kabupaten atau di kota itu menjamur semuanya. Dan mereka alhamdulillah bisa punya rezeki sendiri-sendiri. Rezekinya nggak mungkin tertukar juga. Jadi dengan tarif berapapun tempat cukur itu ramai ya teman-teman. Jadi semua punya pelanggan sendiri-sendiri. Dan ini keren banget ya bisnis potong rambut itu. Dan di konten ini kita pinginnya berbagi sedikit pengalaman supaya teman-teman di luar sana yang masih pemula itu bisa membuka usaha potong rambut ya teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang masih pemula bisa dilihat ya dari video ini atau diambil dari tutorialnya. Tapi untuk teman-teman yang lebih pengen memahami bagaimana edukasi tentang bisnis potong rambut atau barbershop, teman-teman bisa mendengarkan edukasi dari kita ya teman-teman. Jadi ini boleh teman-teman mau fokusnya lihat tutorialnya, step motong rambutnya, atau edukasinya teman-teman, gitu ya teman-teman. Karena memang channel kita ini kita buat itu untuk tutorial dan edukasi ya teman-teman, supaya teman-teman bisa mendapat atau bisa menjadi punya percontohan yang sukses membangun usaha potong rambut dari nol sampai usahanya autopilot atau usahanya sampai ditinggal pun usahanya tetap berjalan teman-teman, seperti itu ya. Nah, oke, jadi temanya bagaimana sih usaha potong rambut supaya bisa ditinggal, jadi nggak terus kita yang ngerjain atau ownernya sendiri yang ngerjain. Jadi yang pertama itu kita harus punya partner ya teman-teman, atau harus berani punya teman atau punya karyawan teman-teman. Jadi misalkan kita masih ngerjakan sendiri ya, kita nyobalah satu tukang cukur, kita ajari motong rambut, atau kita bisa buka lowongan kerja ya teman-teman. Jadi dengan satu tim itu tadi kita coba bisa dicoba 1 tahun dulu. Nah, jadi nanti di 1 tahun itu pastinya teman-teman bakal lebih mempunyai solusi ya, bagaimana bisa lebih berkembang dan bagaimana cara mengatasi masalah-masalah atau konflik dalam 1 tahun tersebut. Jadi sebenarnya yang membuat teman-teman di luar sana itu atau usaha potong rambut bisa sukses itu ya, mereka mungkin awalnya juga berkorban, mereka juga berjuang. Di 1 atau 2 tahun pertama itu mereka pasti sibuk untuk mencari solusi untuk masalah-masalah atau konflik yang dihadapi. Nah, mungkin untuk teman-teman yang masih baru pemula itu melihatnya usaha potong rambut itu enak ya, kayaknya udah rame, udah banyak pelanggan. Nah, tapi sebaliknya untuk teman-teman pemula itu banyak juga yang mengeluh, atau teman-teman yang sudah lama juga mengeluh karena semakin kesini semakin sepi, katanya semakin banyak barbershop, semakin menjamur, usahanya jadi sepi ya teman-teman, seperti itu. Tetapi kalau kita mau lebih luas lagi pandangan kita tentang usaha potong rambut, banyak juga teman-teman owner itu yang semakin kesini semakin ramai dan semakin berkembang teman-teman. Nah, itu rata-rata mereka itu memang sudah melewati fase yang sulit teman-teman. Jadi teman-teman jangan ada rasa iri atau kecemburuan sosial, yang mana kita juga harus sama-sama berjuang dan terus semangat teman-teman, supaya kita juga bisa melewati fase itu. Jadi kalau kita memang masih di fase yang masih
sepi, masih kadang sepi kadang rame, ya berarti mungkin target pasar kita harusnya diperluas atau pemasaran kita juga ditambah ya. Ini mau dari sosial media, mau dikasih promo-promo lagi, ya itu juga sesuai tarifnya masing-masing. Dan ini nggak ada apa ya, perbedaan ya. Kalaupun teman-teman tarifnya murah atau mahal itu nggak menjadi patokan ya dalam usaha potong rambut. Karena kalau kita bicara tarif murah, itu yang sepi juga banyak gitu teman-teman. Tapi kalau kita lihat tarif mahal kok intinya kok malah tambah rame, nah itu mungkin mereka juga, kalau kita berpikirnya luas, mereka memang sudah melewati fase dimana sudah melewati masalah-masalah yang dihadapi dan mereka punya solusi teman-teman. Dan itu juga mungkin nggak banyak teman-teman owner yang mau bercerita tentang masalah yang dihadapi ya gitu ya. Jadi teman-teman tahunya ya tempat usahanya sudah enak, lancar, sudah berkembang dan sudah rame pengunjung ya teman-teman. Jadi kita harus sama-sama semangat, mari kita berjuang bersama supaya teman-teman seniman tukang cukur ini bisa sukses bersama teman-teman. Gitu ya teman-teman. Nah, ini kita dari tadi ngoceh mulu ya. Ini Mas Rizal udah hampir selesai. Ini teknik overcomb ya teman-teman. Jadi ini supaya polanya bisa lebih flat, lebih bagus, supaya nyambung ya dengan gradasinya. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung mau belajar potong rambut, teman-teman juga bisa ya ikut program pelatihan di tempat kita di Mr. AB Academy atau pelatihan potong rambut di Kediri. Jadi teman-teman di sini itu sudah ada mesnya. Teman-teman kalaupun bingung antar jemput, nanti juga bisa dijemput di stasiun atau di bandara ya teman-teman. Oke, jadi kalau untuk ukuran skill ya kita bisa lihat ya, di sini adalah percontohan Mas Rizal aja yang masih sekolah di bangku SMA juga sudah bagus karyanya teman-teman. Tapi kalau kita mengukur bahwa Mas Rizal ini sekarang dituntut untuk jadi owner, ya jelas belum bisa. Makanya teman-teman yang masih pemula itu jangan jangan muluk-muluk ya untuk masalah hasil dulu ya. Yang penting kita lakukan dulu, kita belajar dulu, kita berkarya dulu sebaik mungkin dan kita bisa diterima masyarakat dengan tarif berapapun teman-teman. Teman-teman harus mulai dulu dan berani bergerak ya, intinya bergerak dulu lah, kita mulai dulu gitu. Jadi kalaupun hasilnya nanti kita ternyata 1 tahun kita babat, kita membuka usaha potong rambut dan ternyata rame, nah mungkin di tahun kedua kita mulai bisa memperbaiki fasilitas kita bisa memperluas tempat kita. Jadi di tahun ketiga kita mungkin sudah punya partner kerja. Jadi semua itu ada transisinya, ada target yang harus dilalui teman-teman, dan itu butuh proses dan perjuangan yang panjang. Jadi teman-teman di luar sana jangan hanya mengiri saja dengan teman-teman kita di seluruh Nusantara yang sudah rame. Tapi di sisi lain teman-teman pasti juga harus sadar bahwa kita itu membangun usaha itu nggak mudah. Kita sudah bertahun-tahun ya, dari tarif murah, dari kita musim hujan pagi sampai malam pun closing tetap hujan ya. Jadi hanya dapat 1-2 kepala, itu memang semua sudah mengalami hal itu. Cuma untuk teman-teman yang sudah berpengalaman rata-rata nggak banyak bercerita dan mengeluh ya teman-teman tentang sepinya, karena ya kita fokusnya pengen berkembang. Jadi sepi itu memang harus dilalui ya teman-teman, karena ini memang alam dan Indonesia itu ya iklimnya ada 2 ya, iklim musim hujan ya, maksudnya musim hujan ada 2 musim hujan sama musim kemarau. Jadi kalau memang hujan ya orang mungkin malas keluar rumah ya, itu sudah wajar. Atau bahkan kalau di kota besar itu macet ya, makanya harus booking dulu cukurnya. Akhirnya kan jadi punya solusi ya di situ ya teman-teman. Tapi kalau di Kediri sendiri karena di sini nggak pernah macet, jadi di sini ini di lereng pegunungan juga, kotanya itu nggak terlalu padat juga. Jadi di sini belum jalan ya kalau sistem booking gitu. Jadi teman-teman yang memang sudah ramai sekali untuk mengurangi antrian supaya nggak numpuk orang antri, itu ya bisa diterapkan sistem booking. Tapi kalau di Mr. AB sendiri kita ya ada orang datang mau cukur ya kita eksekusi teman-teman, seperti itu ya. Jadi simpel aja. Oke, ini kembali ke materi aja ya teman-teman. Ini Mas Rizal ini ujuk-ujuk ini tiba-tiba sudah hampir selesai ini guntingan kemiringan. Nah, untuk guntingan kemiringan sendiri ini fungsinya untuk meluruskan atau menyambungkan jatuhnya rambut bagian atas dengan pola yang pertama teman-teman. Jadi teman-teman yang baru pemula jangan sampai kelewatan ya, ini guntingannya seperti ini. Ini tujuannya supaya rambut bagian atas itu nggak nyempol, nggak gantung, nggak mayung ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman juga bisa dipahami ya ini ya maksudnya ya. Biasanya kalau nggak
dipotong seperti ini rambutnya jadi kayak tebal gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin video kita kali ini sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa berkah untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di konten kita yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.